Selamat pagi, siang, sore, malam. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok WUSH. Di sini kami akan mempresentasikan terkait proyek grafika komputer kami. Sebelumnya perkenalkan nama saya Siti Jaron Rame dengan NIM 2214011127 dan teman saya. Jena Prania Triksi Manurung dengan NIM 221401075. Baik, berikut merupakan demonstrasi dari tugas proyek kami. Ini merupakan hasil dari running tugas proyek kami, di mana kami membuat sebuah perkotaan, di mana di sini terdapat sebuah apartemen, kemudian di sini ada pepohonan, lalu meja, kemudian jalanan, lalu di sini ada burung, kemudian awan dan matahari. Nah, di sini burungnya itu kami menggunakan transformasi scaling, jadi dia bisa berjalan. Kita tekan keyboard D, dia akan ke depan, tekan keyboard A, dia ke belakang, kemudian W ke atas, kemudian keyboard S ke bawah. Kemudian kalian menggunakan glue look at agar objek bisa dilihat dari berbagai sudut seperti ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait programnya. Di sini kami menggunakan include.h, itu merupakan library yang kami gunakan. Kemudian di sini untuk posisi awan, di mana posisi awan untuk pos X1-nya itu berada di -40, kemudian X2-nya di 30, kemudian di X3-nya di 10. Kemudian ini merupakan kecepatan awan bergeraknya yaitu 0,02 f. Kemudian ini inisialisasi awal untuk posisi burungnya, di mana untuk posisi burung X1-nya itu berada di 40 titik F, kemudian Y1-nya 60, kemudian posisi burung di X2-nya 20, kemudian posisi burung di Y2-nya itu 70, dan seterusnya sampai posisi burung pos X4 dan Y4. Kemudian ini merupakan kecepatan burung bergerak saat diklik tombol keyboardnya, yaitu 0,5 F. Kemudian ini untuk mengontrol rotasi atau interaksi dengan menggunakan mouse, di mana float X rot sama dengan 0 ini merupakan sudut rotasi pada sumbu X. Kemudian Y rot itu berarti rotasi pada sumbu Y. Kemudian X div ini merupakan selisih atau perbedaan posisi mouse awal untuk rotasi sumbu X, kemudian yang ini untuk sumbu Y. Kemudian ini boolean mouse down false itu merupakan status apakah tombol mouse-nya itu ditekan atau tidak. Kemudian ini fungsi untuk eh, mengatur ulang perspektif dari tampil dan juga tampilan dari OpenGL ketika jendela aplikasinya itu diubah ukurannya. Nah, if tinggi buka kurang sama dengan 0, tinggi sama dengan 1. Nah, ini artinya OpenGL itu menggunakan rasio aspek lebar tinggi untuk nentuin perspektifnya. Jadi, jika tingginya itu adalah 0, maka rasio aspeknya itu tidak dihitung, tidak bisa dihitung. Jadi, diatur menjadi satu untuk menghindari kesalahan. Kemudian, GL Matrix Mode ini untuk menentukan proyeksi kameranya, lalu load identity ini untuk mengatur ulang matriks proyeksi ke keadaan awalnya. Kemudian glue perspektif 45, lebar tinggi 5, 450, artinya mengatur perspektif kamera di mana sudut pandang vertikalnya itu adalah 45 derajat. Kemudian rasio aspeknya itu perbandingan lebar terhadap tinggi jendela. Kemudian jarak dekatnya itu adalah 5 unit dan jauhnya itu 450 terhadap bidang pandang kamera. Lalu dia di GL Translate, di mana ini untuk menggeser kamera ke belakang sejauh 300 unit. Lalu kita akan GL Matrix Mode. Kemudian ini untuk inisialisasi OpenGL. Nama init ini biasanya untuk inisialisasi awal OpenGL, di mana di sini terdapat warna untuk backgroundnya yaitu warna biru langit. Kemudian kita akan GL Matrix Mode untuk menentukan bagaimana ruang 3D itu diproyeksikan ke 2D. Kemudian GL Enable Deep Test ini untuk mengaktifkan pengujian kedalaman. Lalu GL Matrix Model View ini untuk transformasi objek, misalnya translasi, rotasi, dan penskalaan. Lalu GL Point Size ini untuk ngatur ukuran titiknya menjadi 10 piksel. Lalu Line Width ini untuk ngatur lebar garis jadi 7 piksel. Nah, ini Void Idle ini untuk gerakan awannya, yaitu gerakan ke kanan, di mana
fungsi awan pos X1 ditambah sama dengan kecepatan awan ini untuk menggerakkan posisi awannya pada sumbu X ke kanan. Jadi variabel kecepatan awan ini untuk menentukan kecepatan perpindahan awannya, lalu variabel awan pos X1, X2, dan X3 ini untuk menyimpan posisi X masing-masing awan. Jadi nilainya itu bisa diperbarui setiap kali fungsinya dipanggil. Nah, kemudian dia akan di-reset posisi awannya itu jika keluar dari batas. Jadi kalau misalnya posisi X sebuah awannya itu lebih besar dari 100, maka posisinya itu di-reset ke minus 1000 hingga membuat awannya itu muncul kembali di sisi kiri layar. Kemudian akan di glue post redisplay itu untuk merender ulang tampilannya. Kemudian di sini ada fungsi void mouse di mana fungsi callback untuk menangani input dari mouse. Jadi dia akan menangkap interaksi mouse. Nah, fungsi ini tuh untuk memonitor apakah tombol kiri mouse ditekan atau glued down ini atau dilepaskan atau glued up. Nah, setelah itu dia akan menginisialisasi rotasi. Jadi ketika mouse ditekan, perbedaan posisi X div, Y div-nya itu dihitung untuk digunakan dalam rotasi objek 3D berdasarkan gerakan mouse-nya. Kemudian dia akan dihentikan ketika tombolnya dilepas, rotasi objeknya itu berhenti di posisi terakhir. Kemudian ini juga void mouse motion ini untuk menangkap gerakan mouse saat tombol ditekan. Lalu di sini ada void keyboard, di mana void keyboard ini untuk menangani input dari keyboard. Jadi ketika kita tekan tombol W, maka gerakan burung itu akan ke atas. Nah, kan tadi ketika tombol W-nya ditekan, burungnya akan bergerak ke atas. Nah, dengan kita menambahkan nilai di posisi Y-nya. Jadi semua bagian burung, yaitu burung bagiannya 1, 2, 3, dan 4, itu sebesar kecepatan burung. Nah, kecepatan burung ini menentukan kecepatan perpindahan si burungnya tadi. Begitu juga dengan kita tekan tombol S, burungnya akan bergerak ke bawah. Kemudian kita tekan tombol A, burung bergerak ke kiri, dan D, burung bergerak ke kanan. Lalu kita akan glue pause redisplay lagi. Lalu setelah itu ada void drawbird, jadi ini untuk menggambar burung. Nah, eh, GL push metric ini untuk menyimpan matriks transformasinya ini ke dalam stack. Jadi dia akan memastikan bahwa perubahan transformasinya itu translasi, rotasi, atau skala yang dilakukan pada burung itu nggak mempengaruhi objek lain di luar fungsi ini. Nah, GL Translate X, Y, minus 100 ini untuk mentranslasikan posisi burungnya ke koordinat X, Y, minus 100. Kemudian di fungsi GL Scale, F, Scale, 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 ini untuk memperbesar ataupun memperkecil ukuran burung. Kemudian ini kita akan menggambar badan burung, ini berbentuk oval. Nah, ini tuh GL scale-nya ini untuk membuat oval horizontalnya. Kemudian di sini kita untuk menggambar kepala burung. Lalu di sini mengambil paruh bulu burung di mana kami menggunakan GL triangles. Kemudian menggambar sayap kiri burung dengan GL triangles juga. Kemudian juga menggambar sayap kanan dengan GL triangles. Lalu kita akan GL pop matrix. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, ini kita mulai dari void tampilan. Di sini ada GL clear, yaitu untuk membersihkan buffer warna dan buffer kedalaman sebelum menggambar. Selanjutnya ada GL load identity, itu untuk menginisialisasi matriks identitas untuk menghapus transformasi yang udah ada sebelumnya. Selanjutnya di sini ada GL look at. Di sini itu GL look at itu untuk mengatur pandangan kamera menggunakan GL look at. Nah, parameternya itu di sini ada pose Y, pose X, pose Y, pose Z itu untuk posisi kamera yang tiga pertama. Selanjutnya ada look X, look Y, look Z untuk titik pandangan. Dan yang terakhir ada up X, up Y, up Z itu untuk arah atas kameranya. Baru kita lanjut, di sini ada GL Rotate F itu untuk rotasi global untuk objek-objek yang ada di dalam tampilannya. Ini ada X-rot itu yang pertama itu rotasi di sumbu X sesuai nilai X-rotnya yang 1,0,0. Selanjutnya ada gel rotate F-nya yang Y-rot itu untuk rotasi di sumbu Y sesuai dengan nilai Y-rotnya yang ada. Baru gel push matrix, simpan matriks transformasinya. Selanjutnya di sini ada tambahkan matahari di langit. Pertama GL full matrix, selanjutnya ada GL translate F itu untuk
menggeser posisi matahari ke yang X0, Y100, dan Z-100. Baru di sini ada GL color. Di sini kita pakai warna kuning sesuai seperti matahari, warnanya kuning terang. Baru di sini ada Jlut Solid Sphere. Itu untuk membuat bola solid dengan radius 10 dan tingkat detailnya 50 kali 50 yang ini. Baru selanjutnya gel pop matrix mengembalikan matriks transformasinya setelah mataharinya selesai digambar. Nah, di sini ada kita lanjut membuat awan. Seperti biasa gel push matrix, baru selanjutnya GL translate F-nya ini kita tuh geser posisi awan pertama itu supaya posisi dinamisnya di sumbu X tapi sumbu Y dan Z-nya itu tetap sama. Nah, makanya di sini awan pos X1 70,0 dan min 150,0. Selanjutnya ada GL color. Ini kita pakai warna putih seperti warna awan pada gambar. Di sini pada awan ini kita buat setiap awan itu ada 3 bola. Nah, jadi 3 bola itu digabungkan dan akan menggambar seperti awan. Nah, di sini bisa kita lihat ini ada glued solid sphere untuk bola pertama yang 8,0 20 20. Selanjutnya ada GL translate F ini untuk menggeser bola. Nah, selanjutnya bola kedua, bola ketiga. Nah, ini kita selanjutnya yang awan kedua sama di sini ada GL translate F ini posisi awannya, posisi awan pertama, awan kedua, awan ketiga, dan juga ada colornya dan ada GL solid sphere-nya itu untuk awan pertama, bola pertama, bola kedua, bola ketiga. Selanjutnya lagi awan ketiga pun sama, ada GL translate posisi awannya, terus ada bola pertama, bola kedua, bola ketiga juga, dan juga kita lanjut lagi menggambar burung yang drawbird. Di sini ada burung pos X1, pos X2, pos X3, pos X4, dan Y1, Y2, Y3, Y4 ini untuk burung pertama, kedua, ketiga, sampai keempat gambar burungnya. Selanjutnya ada menggambar halaman. Di sini halaman kita pakai GL polygon nih, kita bisa lihat warna-warna hijau. Nah, karena polygon dia ada 4 koordinat nih kita bisa lihat 1, 2, 3, 4-nya. Lanjut menggambar lantai gedung di sini sama GL polygon kita pakai warna abu-abu seperti pada gambar yang tadi pertama kita lihat, pakai 4 koordinat juga. Selanjutnya menggambar jalan, ini jalan yang untuk horizontal, jalan kita pakai hitam, GL polygon. Di sini jalan vertikal juga GL polygon warna hitam. Di sini juga ada garis jalan horizontal. Kita pakai GL lines yang untuk garis putih pada jalan itu. Makanya di sini putih, warnanya warna putih. Dan juga di sini ada GL vertex-nya untuk titik awal dan titik akhir pada garisnya. Selanjutnya kita bikin garis jalan vertikal juga sama, itu pakai GL lines juga warna putih. Baru kita lanjut lagi ke bawah. Baru ini depan gedung. Sama pakai poligon juga. Di sini kita pakai warna pink muda. Ini gedung satu warnanya pink muda. Baru selanjutnya belakang gedung juga sama gel poligon belakang gedung. Selanjutnya kiri gedung juga sama. Lanjutnya kanan gedung juga sama gel poligon. Atap gedung juga sama gel poligon. Bentar. Baru selanjutnya ada atap prisma untuk gedung satu. Nah, di sini atap prismanya kita pakai warna coklat. Baru selanjutnya sisi depan segitiganya juga di sini kita pakai triangle, berarti di sini 3 koordinat kalau triangle segitiga. Lanjut sisi belakang segitiganya juga sama triangle. Baru sisi kirinya kita pakai poligon, sisi kanannya kita pakai poligon juga. Baru lanjut lagi pintu gedung satu, di sini pakai poligon juga, pintunya kita pakai warna coklat. Baru selanjutnya lagi kita garis pintu satu GL lines, kita pakai garis. Selanjutnya jendela gedung satu, poligon juga gedung. Nah, jendela satu sampai jendela ke-8 itu kita sama GL poligon dan menyesuaikan. Nah, baru selanjutnya kita udah yang pindah ke objek 2 yaitu gedung 2. Ini juga sama seperti biasa depan gedung poligon, kiri kanan atap poligon, atap juga. Nah, di sini atap prismanya kita pakai triangle sama seperti tadi, cuma di sini pakai warna yang berbeda merah. Sama juga segitiga belakang sisi kanan prisma di sini kita pakai GL squat. Pintu juga sama kita pakai poligon juga. Nah, untuk garis pintu kita GL lines, jendela 1 sampai jendela 8 sama poligon semua. Oke.
Di sini ada meja taman samping yang tadi ada di samping gedung ini. Meja ini kita bikin dari poligon di mana setiap bagiannya ada kanan kiri sama alas. Kita pakai warna coklat gelap. Bagian kanan meja warna merah dengan koordinat yang sesuai, kiri juga warna merah gelap, alas juga persegi panjang dengan merah gelap. Selanjut, nah di sini ada pohon. Di sini pohon kita pakai GL bikin gel polygon juga untuk menggambar batang dengan warna coklat. Di sini batang ini adalah sebuah prisma persegi panjang dengan 4 sisi yang kita gambar satu-satu. Baru lanjut ke daun pohon ini kita pakai Glued Solid Sphere yang menghasilkan bentuk bola yang ditempatkan di atas batang pohon. Warna daunnya itu hijau seperti warna pohon dan pola tersebut diletakkan pada posisi yang lebih tinggi dengan menggunakan gel translate untuk memindahkan posisi bola ke atas batang pohonnya. Baru di sini ada GL Push Matrix juga dan Pop Matrix ini untuk mengelola transformasi yang diterapkan pada objek pohon dengan menggunakan GL Translate F. Objek batang dan daun dipindahkan ke posisi yang diinginkan tanpa mempengaruhi objek lainnya yang ada di hasil tadi. Ini selanjut ada beberapa pohon kami buat. Ini juga sama, pohon 3, pohon 4. Cuma berbeda vertex dan letaknya aja. Nah, ini udah kita terakhir fungsi utama inminnya. Di sini ada GLUT initnya, yaitu inisialisasi GLUT seperti biasa. Ada GLUT init display mode ini untuk atur mode tampilannya. GLUT init window size-nya kami 800-600. Ini ukuran jendelanya, besarnya. GLUT create window-nya ini kita judul jendela, kita di sini bikin apartemen. My init seperti yang tadi sudah dijelaskan ini untuk inisialisasi OpenGL. Selanjutnya GLUT display func-nya atur fungsi display. Ada GLUT reshape func yang ukur untuk atur fungsi untuk perubahan ukuran. GLUT idle func ini untuk atur fungsi animasi idle yang tadi ada di atas. Juga GLUT mouse func ini atur fungsi event mouse, tadi juga sudah dijelaskan. GLUT motion func atau mouse motion ini ya fungsi gerakan mouse. Selanjutnya GLUT keyboard func atur fungsi event keyboard yang tadi untuk burung. Dan juga ada GLUT main loop ini masuk ke loop utama GLUT. Nah, beginilah hasil dari proyek yang sudah kami kerjakan. Sekian presentasi dari Kelompokkus. Terima kasih, Kak.